Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Nur Akbar dari Program Studi Matematika 2023 kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika dan etika politik di Indonesia. Etika seringkali disebutkan dalam percakapan sehari-hari dan berbagai tulisan, meskipun penggunaannya seringkali kurang tepat. Contohnya, istilah seperti etika pergaulan, etika jurnalistik, etika kedokteran sering digunakan. Padahal yang lebih tepat adalah etiket, bukan etika. Etika adalah etika dan etiket adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kajian ilmiah tentang moralitas atau aturan moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada aturan kesopanan atau tata krama. Etika itu terbagi tiga, yaitu etika deskriptif, yaitu cabang etika yang bertujuan menjelaskan pengalaman secara deskriptif tanpa memberikan penilaian. Etika ini menggambarkan nilai baik dan buruk serta susila dan tidak asus tidak susila dalam konteks hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, yaitu metaetika, kajian tentang istilah atau bahasa yang digunakan dalam penjelasan etika. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti melampaui atau di atas. Metaetika tidak membahas moralitas secara langsung, melainkan mempelajari bahasa yang kita gunakan dalam pembicaraan tentang moralitas. Kemudian adalah etika normatif. Standar-standar yang diterima dan apa yang seharusnya dilakukan, etika ini hanya menggambarkan, tetapi juga menilai perilaku manusia. Etika normatif berkaitan dengan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada dasarnya merupakan suatu kesatuan nilai yang mencakup lima nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setiap kali negara Indonesia diharapkan untuk menghormati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati di sini berarti ada kesadaran dan kesediaan dari masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak. Sebagaimana sistem etika, Pancasila adalah kesatuan yang terdiri dari sila-sila yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Etika yang dijiwai nilai-nilai sila-sila Pancasila merupakan etika Pancasila yang meliputi yang pertama yaitu etika yang dijiwai oleh nilai dari sila yang pertama merupakan etika yang berlandasan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika yang dijiwai oleh sila kedua yaitu etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan etika yang dijiwai oleh nilai-nilai sila ketiga merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keempat adalah etika yang menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kelima, yaitu etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, negara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa meliputi etika sebagai berikut, yaitu etika sosial dan budaya, kedua etika politik dan pemerintahan, ketiga etika ekonomi dan bisnis, keempat etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima etika keilmuan,
dan yang terakhir etika lingkungan. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan politik, memberikan kerangka nilai bagi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kekuasaan. Sila ketuhanan yang Maha Esa menuntut politik yang dilandasi moralitas dan menghormati kebebasan beragama, sementara sila kemanusiaan dan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keadilan sosial. Sila Persatuan Indonesia mendorong politik yang inklusif lebih menjaga keutuhan bangsa, sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menggarisbawahi pentingnya demokrasi partisipatif yang mengutamakan musyawarah. Terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharuskan politik yang berpihak pada kesejahteraan dan kesetaraan bagi semua. Dengan demikian, Pancasila sebagai etika politik memastikan bahwa tindakan politik mencerminkan nilai moral, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang bagi kepentingan bersama. Kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada upaya penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks globalisasi dan pengembangan teknologi yang pesat, nilai-nilai Pancasila seringkali dihadapkan pada tantangan seperti individualisme, materialisme, dan polarisasi politik yang dapat menggerus semangat persatuan dan keadilan sosial. Selain itu, praktik-praktik politik yang tidak etis seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya keadilan sosial juga menjadi hambatan dalam mewujudkan Pancasila sebagai panduan etis dalam kehidupan politik. Namun, dinamika ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, reformasi hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas politik dan sosial. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini tidak hanya menguji ketahanan Pancasila, tetapi juga mendorong pengembangan lebih lanjut sebagai sistem etika yang relevan dan kokoh di tengah perubahan zaman. Kemudian yaitu makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara terletak pada penguatan nilai-nilai moral, etika, dan norma yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Setiap sila memiliki arti penting. Sila ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya keimanan dan toleransi antar umat beragama. Sila ke Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kesatuan dan integrasi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menuntut demokrasi yang partisipatif dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pemerataan kesejahteraan. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilihat melalui penerapan kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai tersebut, serta penguatan intuisi negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial dengan mengintegrasikan sila-sila Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.